Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Al-Azhar, warga Perserikatan Marga Muhammadiyah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalan singkat, nama ulun Imam Alfianur. Jadi mudah diingat karena imam selalu ada ya, di 5 waktu itu ada imam. Kalau tidak salah, ulun pernah di sini ya, menjadi khatib Idul Fitri atau Idul Adha di lapangan sana. Idul Adha ya. Dan kata Allah menakdirkan ulun datang ke sini. Jadi singkat cerita, Pak Saudara Arkanda Ahmad Fitri telepon ulun, katanya Pak Haji Masudi berhalangan. Betul ya, giliran Pak Haji Masudi ya di sini ya. Biasanya wilayah ulun ini Banjarmasin aja Pak. Yang pernah juga keluar cuma sesekali aja. Di Perserikatan posisi ulun di Majelis Tabligh Wilayah, jadi anak buahnya Abi Abdurrahim Auka, jadi bos ulun, ketuanya Sidin. Ulunnya anggota aja, lawas pun sudah. Jadi dulu ulun pernah di Majelis Haji Kota. Waktu itu ketuanya sempat Pak Nur Maksum almarhum dan Pak Mahlan Jarkasi. Terus saya dipindah ke Tabligh, Majelis Tabligh Kota Banjarmasin. Berikutnya saya ditarik ke Majelis Tabligh Wilayah. Waktu itu Pak ketuanya Pak Maskur, zamannya Pak Tajuddin. Nah, jadi itu perjalanan saya di Perserikatan ini. Alhamdulillah, berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan di momen yang mulia ini, dan kita bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk bermidaqah, untuk mempelajari agama. Karena hukum mempelajari agama itu fardu ain, hukumnya wajib. Karena agama inilah kompas hidup kita, pedoman hidup kita. Sumber utamanya ada 2, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mukjizat terbesar Rasulullah SAW yang masih bertahan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat, adalah Al-Quranul Karim. Jadi luar biasa Al-Quran itu Pak. Itulah satu-satunya kitab yang apabila kita baca dapat pahala dan menenangkan hati orang yang membacanya walaupun tidak paham isinya.
apalagi kalau paham isinya. Nah, buyutakum bi qiraatil Quran ya Rasulullah. Terangilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu oleh Nabi seperti nur, cahaya. Seperti ini cahaya lampu ini. Kalau dimatikan kayak kita melihat bisa kadang kelihatan beri tausiahnya. Jadi gitu juga Al-Quran itu cahaya bagi kita umat Islam, bahkan bagi manusia. Karena ada beberapa tempat disebut ya ayyuhalladzina amanu, ada beberapa tempat disebut ya ayyuhan nas. Sehingga sesungguhnya Al-Quran ini tidak semata-mata untuk umat Islam, tetapi juga untuk umat manusia, bil khusus umat akhir zaman. Akhir zaman hadirin. Jadi kita ini berada di penghujung zaman. Apa artinya akhir zaman? Satu mat lagi ambihan kita. Nah, namanya akhir zaman. Cuma orang sangat diingat ya. Kada sadar kita ini di ujung zaman. Satu mat. Cuma Allah tidak ngasih tahu. Ya, Nabi pernah tanya sama Jibril. Ujar Jibril, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang menanya. Tapi dikasih tahu tanda-tandanya. Di antara tandanya yang terasa hari ini, kata Rasulullah, saya di zaman nanti akan datang masa itu, yaitu taqarrabuz zaman, waktu itu terasa dekat. Ya, seminggu serasa sehari, hanya bulan tadinya. Nah, Polnya alhamdulillah hanya datang dari tanah suci. Jadi jarak zuhur dengan asar itu satu waktu. Berjuhur semua asar. Singkat. Jadinya dalam hati ini bila nak nyaman puasa nih tulak ke Arab, karena siangnya cepat, malamnya lambat. Waktu. Tapi itu semata-mata disebabkan posisi ya negara Saudi sendiri yang agak ke timur ya, timur. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Dalam kesempatan ini ulun hendak membawakan satu kitab ya. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kitab ini masyhur, berisi 40 hadis pilihan. Kita tahu Imam An-Nawawi ini hidup setelah generasi tabi'in. Jadi gurunya Imam Nawawi itu adalah para imam mazhab. Memang ada yang mengatakan termasuk ulama mutaakhirin, ada begitu. Dan ini tidak ada tandingnya ulama ini. Diriwayatkan semasa dia belajar itu dia jarang rebahan, nyender gitu, tegak saja dia, paling istirahat dalam menuntut ilmu Nawawi. Mengapa para ulama menyusun kitab Arba'in? Apa motivasinya? Ternyata tidak hanya Imam An-Nawawi yang menyusun ini, ada juga karya lain. Di dunia sama. Arba'in juga kitab 40 hadis. Ternyata itu dimotivasi oleh hadis Rasulullah SAW.
disebutkan man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asallahu yawmal qiyamah fi jumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa di kalangan umatku hafal hadis nih 40 hadis dari masalah perkara agama, maka kata Allah, maka dia nanti akan dibangkitkan Allah di hari kiamat itu bersama fuqaha dan para ulama. Hadis ini masyhur, dari sekian hadis banyak meriwayatkan hadis ini. Ada yang mengatakan dari riwayat lain itu wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Dia akan menjadi penolong orang itu dan menjadi saksi. Ada juga yang mengatakan dari riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul fi ayyi abwabil jannah syi'ta. Orang yang hafal 40 hadis perkara agama ini, maka dia punya hak istimewa, bisa milih dari pintu surga manapun. Ada juga dari Ibnu Umar. Ibnu Umar itu anak Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Jadi waktu dia ke Masjid Nabawi itu banyak pintu masuk. Di zaman Rasulullah masih itu para sahabat buat pintu masuk sesuai dengan arah rumahnya. Nah, makanya di sana ada pintu Abu Bakar, ada nama-nama pintu sahabat. Tapi disederhanakan, sekarang sudah dikurangi. Mungkin kisaran 30-an saja pintunya. Dan masing-masing pintu di Masjid Nabawi itu punya cerita, punya kekhasan. Misalnya pintu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi memang dari arah pintu itulah rumahnya Abu Bakar dan masuk. Kenapa tiba begitu? Karena mereka para sahabat ingin melihat gerak-gerik perilaku Rasulullah SAW masa hidupnya. Termasuk juga Umar bin Khattab ini, dia bikin rumah tidak jauh dari Raudah, sekarang makam Nabi. Dulu rumah Nabi kan di situ. Untuk apa? Supaya dia bisa belajar bagaimana pola hidup Rasulullah SAW. Oleh karena itu Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah ibnu Abbas, Anas bin Malik. Nah, ini para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Kenapa? Mereka kesehariannya hidup dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Abdullah bin Abbas itu kan sepupu Nabi, masih sepupu. Nah, kalau siapa Anas bin Malik ini orang lain nih, tapi kaitannya menitipkan Anas ini lagi menjadi khadamnya Rasulullah atau pelayannya Rasulullah SAW. Padahal tujuan strategisnya adalah agar anak ini belajar agama dengan Rasulullah. Nah, itulah perilaku sahabat. Jadi dengan berapa riwayat inilah para sahabat, para ulama, para fuqaha kita menyusun kitab Arba'in ini. Nah, di tangan ulun ini adalah yang ditulis oleh ulama besar Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, atau yang sering kita sebut dengan Imam An-Nawawi. Ini. Nah, warga Muhammadiyah itu pada boleh alergi dengan ulama, karena ada kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jalurun kalian tahu dari mana paham Quran dan Sunnah kalau tidak melalui para ulama mufaqqaha. Al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi. Kan begitu ya, sering didengar tuh. Jadi
Padahal kalau ditarjih Pak, ditarjih itu pernah ditarjih kota. Kita tuh bukan kitab Pak. Tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung tafsir gitu, tafsir sendiri atau tafsir saka ada. Nah, saka ada. Kita buka tafsir Ibnu Abbas yang terkenal, yang paling tua gitu. Nanti tafsir At-Tabari, tafsir riwayat yang isinya setiap itu ada hadis nukilan hadis juga. Nanti hadis begitu juga, tidak sembarang juga. Ada kita tabakat hadis, dari hadis yang paling tinggi derajatnya dari kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Nah itu kan ulama, mereka ulama, Imam Bukhari, Imam Muslim itu ulama, ulama-ulama muhaddisin, ulama muhaddis. Nah jadi cuma saja di tarjih itu kita mencari yang paling rajih, yang paling kuat dasarnya. Nah itu sebabnya mengapa hadis itu ada hadis sahih, ada hadis sahih di jadihi, ada hadis sahih di wairihi, ada hadis hasan, sampai hadis dhaif, sampai hadis palsu dipelajari. Nah ini cuma jangan di sini lawas itu belajarnya ya. Tapi kumpulannya itu namanya ulumul hadis. Ini harus belajar Quran, kumpulannya namanya ulumul Quran. Belajar sebab turunnya, kalau di hadis sebab riwayat. Oke. Rasulullah SAW bersabda, kita ulangi, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha wa asallahu yawmal qiyamah fi jumlatil fuqaha wal ulama wa fi riwayatin wa kuntu lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahidan wa fi riwayah qila lahu dukul fi ayyi abwabil jannah syita. Barang siapa memelihara atas umatku, itu harfiahnya itu terjemahnya, atau barang siapa yang hafal. Nah, kalau memelihara itu bagus banget kalimatnya. Karena apa? Kata hafizah ini sebenarnya tidak sekedar ingat. Ingatan yang paling baik itu adalah sesuatu yang kita pahami dan kita lakukan, kita amalkan. Itu yang paling bagus. Kan ada orang yang hafal butanya, cuma kadang mengamalkan. Jadi ingatan. Jadi orang Arab itu kalau memahami kata hafizah, itu adalah sesuatu yang mereka ingat di kepala mereka, dan sesuatu itu bagian dari amal keseharian mereka. Nah itu harus diingat. Ikam hafalkan Quran, hafalnya berapa juz? 1 juz. Apakah seperti itu? Nah kalau tingkatan di Arab pada itu sampai mengamalkan isi yang dihafal. Jadi barang siapa memelihara atas umatku 40 hadis daripada perkara agamanya, ya. Jadi barang siapa yang menghafal 40 hadis tadi, lalu disampaikan 40 hadis tadi itu kepada umat, ya, maka orang ini, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama para fuqaha dan para ulama. Jadi siapa yang menghimpun hadis, kemudian di dalam satu catatan sebanyak 40 hadis, 40 aja karena banyak, menghimpun ulangan hadis ini ribuan, ratusan ribu. Di sini ini kan dibunyikan hadis yang mana. Jadi silakan anak mengamalkan, mencatat, memilah. Ini kira-kira adalah hadis ini Sahih Bukhari di masjid nih. Sudah ada? Belum? Nanti Bapak Ibu kalau bisa selain Al-Quran juga ada kitab hadis di rumah, minimal 1 lah. Sahih Bukhari
atau Sahih Muslim. Ini dua kitab yang kualitas hadisnya dijamin. Kenapa? Karena itu sumber ajaran kita. Wah, ini nyaman aja sudah ada terjemahnya. Ada terjemahnya sudah. Kadang kali. Nah, jadi kalau ada di masjid ini ada. Ulun mulai rezeki, ulun wakafkan ada. Ya di sini nih. Baik, kita coba masuk hadis pertama, hadirin ya. Ini waktu kita terbatas, kita mengalir saja sampai mana kita berjalan. Namun ulun hatam ini kira-kira subuh isokin kan tentu. Kita mengalir aja. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi diriwayatkan oleh Amirul Mukminin. Amir itu pemimpin orang beriman. Jadi Umar bin Khattab itu semasa hidupnya ketika menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq, dia diberi gelar Amirul Mukminin. Abi Hafs, dia ayahnya Hafs. Ya Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi ya mereka orang-orang yang diridhoi Allah. Jadi kalau kita membaca hadis ini Pak, di situ pertama hikmahnya kita berselawat. Itu pasti kita berselawat. Yang kedua, ketika membaca nama sahabat kita berdoa juga radhiyallahu anhu. Semoga kita ini juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala berkat doa yang kita sampaikan kepada para sahabat itu. Nah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yaqiha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Wah, ini sahih hadisnya. Dan sahih. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Badizbah al-Bukhari. Itu nama panjang sini Imam Bukhari. Imam Muslim Bang Abul Husin Muslim ibn al-Hajjaz ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi. Nah ini nama panjangnya. Dari Amir Mukminin Abi Hafs dari Umar bin Khattab, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau bersalawat ini maka kita akan mendapat 10 kebaikan dan selamat pencapaian, dan akan dijawab Rasulullah. Rasulullah itu tidak mati. Memang secara jasad iya, tapi ya, sama orang-orang meninggal juga. Itu ketika Siti Aisyah itu kan istri Nabi itu pernah berwasiat ketika Rasulullah wafat bahwa bila aku wafat, keinginanku adalah dimakamkan di samping Rasulullah. Tapi ternyata terdahulu Umar bin Khattab yang wafat. Jadi ketika Umar bin Khattab bermakam di situ, kan Rasulullah, Abu Bakar, Umar ya, gantung. Aisyah itu sangat menjaga ya, dia berhijab. Nah, kenapa? Karena Umar bin Khattab itu bukan mahramnya. Dia tahu. Itu artinya orang bermakam itu tidak mati, apalagi sekelas Umar bin Khattab. Jadi takzimnya, adabnya Aisyah ketika dia berziarah ke Raudah itu. Innamal a'malu binniyat
Jadi perbuatan itu dengan niat. Nah, kebanyakan dari para ulama menjelaskan bahwa amal perbuatan itu umumnya kebanyakannya hanya sah apabila ada niat. Kecuali ada beberapa hal yang tidak perlu niat. Nah, seperti memandikan orang mati. Nah, itu tidak perlu niat. Artinya walaupun tidak berniat sah saja. Namun kebanyakan amal perbuatan itu tidak sah kecuali ada niat. Wa inna malikul imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu sesuatu yang diniatkan, dia niatkan. Jadi setiap yang sah belum tentu berpahala. Setiap ibadah kita yang sahih menurut hukum fikih belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Mengapa sebabnya? Karena tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, jadi pengertian niat itu mengandung dua perkara, Bapak Ibu sekalian. Pertama, apa istilahnya, berazam, bersengaja mati itu. Yang kedua, agar berpahala diperlukan motivasi atau dorongan yang baik. Yang dorongan yang jahat kan berpahala. Jadi niat itu ada dua, yaitu kesengajaan, yang kedua dorongan. Karena kita berbuat itu sesuatu pasti ada yang mendorongnya, ada motivasinya, dan terdorong oleh sesuatu apa. Bila dorongannya itu baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Bila dorongan sesuatu itu jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Itu yang dimaksud dengan wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang yang melakukan sembahyang, sholat kan sembahyang, Pak? As-sholat, bahasa Indonesianya salat, S-A-L-A-T. Bahasa Arabnya pakai shot, sholat. Jadi ulun lawan mahasiswa, tahu mahasiswa ulun tuh. Pilih, saya bilang, boleh milih sholat pakai bahasa Arab tuh, atau salat pakai bahasa Indonesia. Cuma saya ingat dulu, guru ulun mengajari, kalau kita tahu bahasa aslinya seperti apa, maka ucapkanlah dengan bahasa aslinya, sholat. Meskipun diubah ke Indonesia nih, salat, tetap kita mengucapkannya sholat. Nah, begitu. Jadi bila dorongannya itu baik, maka kita akan mendapat kebaikan. Tapi bila dorongan itu sesuatu yang jahat, kita akan mendapat balasan yang setimpal. Orang yang melakukan sholat tadi, tetapi niatnya, motivasinya, dorongan hatinya semua itu bukan karena Allah, maka sholatnya sah secara fikih, bujur aja ya. Takbirnya bujur, bacanya bujur, tumaninah sidin, sah secara fikih. Cukup aja syarat dan rukunnya. Tapi yang didapatkan bukan pahala, tetapi azab dari Allah SWT karena salahnya. Niatnya hendak dilihat orang, supaya orang menyangka aku ini ahli ibadah. Itu salah niatnya. Ya beratnya baik kalau kita berjamaah itu kadang-kadang dilihat orang tuh. Mun kada bisa menjaga hati, bisa tergelincir. Salah niat kita. Makanya Nabi selalu mengajarkan kepada kita agar minta pertolongan. Allahumma a'inni ala zikrika. Kita minta tolong, ya Allah, tolong aku nih untuk selalu ingat kepadamu. Wa ala syukrika, minta tolong agar kita ini selalu syukur kepadamu. Apa lagi? Wa husni ibadati, kita minta tolong supaya ibadah ini bagus.
Jadi kita ini tidak bisa berlepas dari pertolongan Allah Subhanahu, walaupun sekejap. Jadi kita tertolong. Termasuk dalam perkara sholat itu, kita minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan penjagaan, untuk istiqomah hati. Ya. Memang ada sahabat yang bertanya kepada Umar bin Khattab. Dia mengeluh karena gimana sih khusyuknya sholat itu ya, khusyuk. Jadi kata Umar, khusyuk itu bukan berarti tidak sadar apa. Jadi dalam sholat itu memang kadang kita meleng gitu, cuma harus kembali lagi, berusaha kembali lagi. Ingat sesuatu di luar sholat, terus jangan terterusan, kembali lagi. Nah, seperti itu, berusaha terus. Nah, kita ini Nabi bukan, ya Allah, sahabat Nabi bukan, orang awam kita nih. Jadi seperti itu, kita berusaha bagaimana setidaknya Pak, setidaknya ingat di awal, ingat di akhir. Jangan nanti di akhirnya kan ingat pada sholat tiba-tiba salam aja. Rupanya dia menyusun rencana dalam sholat. Aku kena ibani ke pasar, kena di pasar menukar ini sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan gitu. Minimal kita ingat di awal dan ingat di akhir bahwa kita ini dalam keadaan sholat, supan baik, ya Allah, berhadapan dengan Allah. Diuji iman kita, tauhid kita diuji. Kita mengaji sudah, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengawasi. Mengaji sudah, tinggal kita ini merasakan ada diawasi, merasakan ada dilihat. Karena Allah ini maha gaib. Kelemahan manusia ini berhadapan sesuatu yang gaib ini sulit ya. Kenapa zohirnya kita keseharian ini selalu dihadapi benda nyata. Ya Allah. Nah, ibu perkara gaib itu ngalih benar kita memikirkan. Makanya yang dipakai bukan akal, tapi hati kita. Dalam memahami Allah itu pakai hati. Dalam merasakan kehadiran Allah itu pakai hati. Kuncinya di hati kita ini. Dan terus dilatih. Memang tidak sekali ya, harus latih. Cuma kadang-kadang Pak sadarnya ini menunggu Tuhan. Ya Allah, imbang parak kepala 60 hanya mulai sadar. Kita nanam nih. Memang itulah proses keagamaan kita. Lalu kayak apa Pak supaya cepat itu? Hadiri majelis taklim, belajar. Tidak ada pilihan lain selain belajar. Dia menuntut ilmu itu suatu kebaikan, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, maka tidak akan mendapat pahala apa-apa. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya bagi tiap-tiap orang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi penting sekali niat. Oleh karena itu hadirin, kalau kita belajar agama, fikih, apapun fikihnya tuh, sebelum kita belajar taharah, bersuci, sebelum belajar kita sholat, belajar puasa, pasti bab awalnya tentang niat. Pasti tentang niat, karena ini fondasi segala-galanya. Niatlah yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Coba buka aja, kita pikir apa aja. Pasti diawali dengan pembicaraan tentang niat ini. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih wa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasul, maka balasannya itu nanti Allah yang akan membalas ya, dan Rasulnya. Kita beribadah kepada Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul, maka Allah dan Rasul nanti akan membalas ibadah kita itu. Ini musim bencana. Salah satu yang disunahkan Rasulullah, bagaimana kita ridho dengan takdir yang ada, terutama yang kena musibah.
Jadi kita ridho dengan segala ketentuannya, termasuk musibah yang datang kepada kita. Ya. Bila kita meratap, menyesali, apalagi ucap jakanya lah, jaka. Nah, itu namanya orang gak ada ridho orang Tuhan. Jaka, andai, jakanya lah, Allah itu kan dari ridho sih dia berarti. Ya mau ada ridho tuh ujar Allah, cari adanya Tuhan selain aku, cari tempat di mana yang bukan ciptaanku kan. Cari dunia ini mana yang bukan ciptaanku, nah silakan keluar. Kalau sampai tidak ridho dengan katakan. Nah, ridho ini apa? Pengertiannya menerima ya, tanpa syarat. Menerima tanpa syarat. Lapang dada kita. Lapang. Kita bisa mengembalikan. Itu sebabnya ketika musibah datang, kita disunahkan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu mengingatkan bahwa sungguhnya kita ini milik Allah, nanti kita pun akan kembali kepada pemiliknya. Diingatkan apa saja ini kita akan kembali, ya, akan kembali pemiliknya. Nah, hanya saja musibah itu harus disikapi dengan bijak. Musibah ini memang ada yang tidak bisa dielakkan, bencana-bencana ini. Sampai hari ini keadaan teknologi itu yang bisa mendeteksi kapan gempa terjadi. Hari ini ada alatnya. Tiba-tiba kita guling janak, buah buyang. Kalau tahu jam berapa gempa itu datang. Sampai hari ini Pak, keadaan teknologinya yang bisa pas mendeteksi kapan gempa datang. Sama angin puting beliung tuh. Kada tahu tiba-tiba ribut angin, berputar anginnya. Tapi ada bencana yang akibat kebodohan manusia, kejahilan manusia. Contoh apa? Atau yang ada di Sumatera, juga hari tahun 2021 Banjarmasin kan, Kalsel juga banjir kan, banjir. Apa kebodohan manusia? Nah, mulai SD itu diajari bahwa pohon itu mampu menahan air, mampu akarnya menahan tanah. Oleh karena itu bila ditebang, maka reboisasi, penghijauan kembali. Nah, itu kan paham dah tuh. Mulai SD kan ya, diajari. Tapi dilanggar. Nah, itu kebodohan manusia namanya, dilanggarnya, ditebangnya. Akibat apa? Keserakan, goda. Kita tunggu aja lah kayak apakah hasil penyelidikan dari Polri. Memang ada yang berdebat, buah-buahan sawit protes disalahkan. Ujar buahan pengusaha sawit, kok ada kami penyebabnya? Kami ada begana di daerah aliran sungai situ, di lain masing-masing. Nanti ya kita lihat ya. Ternyatanya ya gelondongan kayu itu ada kayak barang mingkari. Jadi ulun pernah 5 hari bermalam di Loksado atas nah. Itu kalau pada musim hujan banyunya jernih pak, awal diminum Loksado atas. Tapi giliran hujan pak, ya Allah, kuning kayak banyunya. Jadi bertanya ulun nih, apalah kuning nih? Sekalinya di atas itu gundul, pohon banyak ditebang dah, puluhan ratus atasnya. Nah, maka mengerikan benar, meluap banyu kayak model, kayak orang menyimbur itu yang terjadi di Sumatera tuh, kayak orang nyimbur banyu kayak ember. Gitu. Kada lagi yang menahan. Nah,
Ya, kayak apakah kena nasib Loksado nih, Pegunungan Meratus nih juga perlu kita perhatikan juga. Kita ini perlu juga baik ada satu jihad ini yang kita kenalkan, jihad fisabilillah itu perang melawan kaum kafir. Tapi ada satu jihad yang penting, Pak, jihad ekologis, jihad lingkungan. Ayo, siapa yang wani menyuarakan? Nah, menghadapi nang pengusaha-pengusaha memadahi suah juga ini nasihati pengusaha tuh, jad ayu jad ikam surga aku nerakanya. Bubuhannya kayaknya betul nama buah nabi si batu bara. Nah, itu busak pejuah bersuara tuh, ayu jad ikam jad surga kami nerakanya. Kayak nyaman tuh di neraka leh. Kan tahu lah, lapak mina diangkatnya di tungku neraka tuh mendidih otak kayak tuh dahsyatnya neraka tuh. Panasnya bumi aja kita kada tahan menahan, apalagi panasnya api neraka. Nauzubillah, mudahan kita kada masuk ke sana, kada perlu singgah gini lah. Kita membayangkan tuh, aduh, kada saya kira membayangkannya, Pak. Waman kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, orang melakukan perjalanan haji misalnya. Nah, naik haji itu suatu bentuk kebaikan ya, akhirat. Tapi sebenarnya dorongannya itu bukan berhaji, tapi berusaha rupanya sidin belanja ketika naik haji dan umrah. Sampai di Madinah sibuk memikirkan apa yang ditukar, akhirnya. Sampai di Mekah itu juga hibah koper, sampai oper bagasi bertambah timbangan. Dia salah ya. Ya. Jadi dia melakukan umrah itu ya sebenarnya ibadah umrah itu, tapi dorongannya salah, motivasinya salah. Maka apa kata Nabi? Lidunya yusibuha, dia akan dapatkan dunia itu Nabi, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, kita nih, karena kita kan dua-duanya lah, dunia dan akhirat, terlebih-lebih akhirat. Nabi itu kan memperumpamalkan dunia itu kayak air yang dicelup, air yang ada di ujung jaring nih Pak. Ini juga dunia. Jadi kalau kita celupkan ke air itu, kalau ada bekas ini, nah inilah dunia. Maka yang lautan luasnya adalah akhirat. Kita ini setelah ini kemana Pak? Setelah ini kita ke kuburan. Nanti masuk kubur, masuk satu alam namanya alam barzah. Barzah itu bahasa kita waiting list, waiting room, ruang tunggu di alam barzah. Di situ kita dapat nikmat kubur, di situ juga ada siksa kubur. Saking dahsyatnya siksa kubur itu digambarkan dalam Al-Quran tadi yang dibaca oleh imam tadi itu. Ada terusan ayatnya, kalau kau hidup satu umat, aku akan bersedekah. Aku akan bersedekah. Seandainya Allah memberikan kesempatan satu umat aku hidup, aku akan bersedekah. Jadi kata para ulama, di kubur itu yang menolong kita, yang paling kelihatan amal kita itu adalah sedekah kita. Nah, tentu saja lagi-lagi sedekah pun sesuai dengan niatnya. Apakah sedekah karena Allah Subhanahu wa taala atau karena ingin dilihat orang? Ada orang celengan lewat, aja tangannya tuh, ini duit nih, ditutupin. Tetap ya orang melihat si menyumbang. Apakah itu yang dimaksud? Tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Apakah itu yang dipahami? Maksudnya adalah kita ini tidak ria, itu aja. Kada kisah tentang kebaikan kita.
Nah itu, cuma macam-macam lah ekspresi orang. Ada celengan lewat, tiba-tiba tangannya tuh nunggupi, nah ini duit nih, nah nunggupi, orang ini melihat, apa nah coba, ada yang keren, kadusa di situ bahini pangin nyumbang saya juga, supaya menjaga hati ini penting jaga. Awil mara'atin yang kiluha, atau dia hijrah itu karena perempuan yang akan dia nikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya orang adalah kepada apa yang dia niatkan itu. Jadi sesuai dengan mereka. Orang berangkat menuju Mekah dengan tujuan umrah, dia dapat pahala umrah. Orang berangkat ke Mekah, ya walaupun dia umrah, tetapi tujuannya usaha, nah, dia hanya akan dapat usaha. Atau tujuannya hanya karena ingin mengawini perempuan, maka hanya itulah balasan yang dia dapatkan. Inilah hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi para ulama menyimpulkan bahwa hadis ini merupakan standar ukuran ya, bagi baiknya sebuah amal. Jadi ya standar, hadis ini standar. Kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkan. Maka standarnya apa di situ? Motivasinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain. Wahai salahat salahal amal, wahai fasadat fasadal amal. Bila mana niat itu baik, amal pun akan baik. Bila mana niat itu rusak, maka amal pun akan ikut rusak. Jadi niat itu adalah merupakan segala-galanya dalam amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, niatul mu'min ablagu min amalih, wa niatul fajir syarrun min amali. Rawahu Abu Nuaim. Niat orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya, dan niat orang yang jahat, ya, orang yang kafir lebih jahat dari amalnya. Jadi orang yang beriman kepada Allah itu, dia hidup dalam dunia misalnya 60 tahun. Dia hidup 60 tahun nih, ya. Umpamanya 60 tahun itu dia berbakti taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi di akhirat dia akan dapat balasan masuk surga kekal selama-lamanya. Kenapa bisa begitu? Nah, ya padahal ibadah dalam dunia ini cuma 60 tahun, maka dapat balasan surga selama-lamanya. Ya kan? Sebab kenapa orang beriman itu berniat dalam hatinya, andai kata dia diberi umur sepanjang masa, dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di umur 60 tahun dia wafat, tapi niat sebenarnya taat pada Allah sepanjang masa, maka dia dibalas surga, ya, lebih daripada amal perbuatan kebaikan. Ada salah satu asmaul husna yang berhubungan dengan ini. Mengapa Allah itu setiap kita melakukan satu kebaikan diganjar berpuluh kebaikan? Nah, karena Allah itu punya sifat namanya asy-syakur. Asy-syakur. Nah, sifat asy-syakur itulah sehingga ada orang tuh hidup mungkin hanya beberapa puluh tahun, meninggal waktu mudanya, tapi takdirnya dia masuk surga, dibalas untuk selama-lamanya. Nah, secara logika ada nyambung tak? 60 maka dibalas selama-lamanya. Nah,
Dan niat orang kafir itu juga lebih jahat dari amalnya. Orang kafir, yang kafir 60 tahun ya, menyembah berhala misalnya ya, 60 tahun menyembah matahari, mati masuk neraka selama-lamanya, padahal dia kafir dalam dunia itu cuma 60 tahun aja, maka disiksa di neraka selama-lamanya. Kenapa demikian? Karena niatnya. Karena si kafir ini punya niat, andai kata dia hidup sepanjang masa, dia akan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hadis Nabi ini. Niyatul mu'min ablagu min amalihi wa niyatul fajir syarrun min amalihi. Jadi itulah Rasulullah mengatakan tadi itu ya. Jadi niat orang yang beriman itu lebih sampai daripada amalnya, dan niat orang yang jahat, orang yang kafir lebih jahat dari amalnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang artinya bahwa niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amal perbuatannya. Antara lain lagi, kebaikan niat itu adalah an-niyat tahtamilu ta'addud bil amali wahid. Niat itu bisa banyak dalam satu perbuatan, hadirin. Ini menunjukkan bahwa niat lebih baik daripada perbuatan. Niat lebih utama daripada perbuatan. Sebab satu perbuatan bisa dimasuki berpuluh-puluh niat. Apa contohnya? Yang kita gawe hari ini. Kajulusi fil masjid, seperti duduk di masjid. Jadi duduk di masjid itu bisa niatnya niat itikaf, ya kan? Bila kita beritikaf, iyalah. Nah, satu udah dapat pahala. Bisa juga niatnya intijari sholat, menunggu sholat, menunggu sembahyang, menunggu sholat, dapat pahala juga itu. Jadi sungsung ke sini sebelum waktunya sudah hadir di masjid. Nah, itu dapat keutamaan. Niat yang ketiga lagi, imaratul masjid, menghidupkan masjid. Jadi orang yang datang ke masjid ini sama seperti orang memakmurkan masjid, dapat lagi pahala. 3 dah, hanya karena satu perbuatan jadi nih, satu ini nih, duduk di masjid ini. Yang keempat apa? Hibju jawarih anil maksiat, memelihara anggota daripada maksiat, karena dia di masjid terpelihara mata, telinga daripada yang diharamkan Allah, dapat pahala. Nah, itu menunjukkan bahwa niat itu lebih baik, lebih utama daripada amal perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha azza wa jalla la yu'til 'abda ala niyatihi ma la yu'tihi ala amalihi. Rawahu ad-Dailami. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu memberikan seorang hamba akan pahala atas niatnya sesuatu yang dia tidak berikan atas amal perbuatannya. Oke, sedikit lagi lah. Masuk isya sudah. Jadi kadang-kadang nih orang berniat melakukan satu perbuatan tidak berpahala karena ada kesalahan itu ini macam-macam. Tetapi karena niat ada yang baik, maka niat itulah yang menguntungkan orang yang melakukan tersebut tadi itu. Nah, demikian pula halnya dengan kejahatan-kejahatan. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan tetapi ya dia disiksa sebagai pelaku kejahatan karena niat yang jahatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtul finnar." Apabila dua orang Islam berkelahi masing-masing dengan pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Qultu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang dibunuh kenapa masuk neraka? Maka Rasulullah menjawab, innahu kana harisan 'alal qatli sahibihi, karena dia punya niat membunuh saudaranya. Rawahu Bukhari Muslim. Nah, orang berkelahi itu sama sebenarnya.
Ya, kalau anak membunuh satu sama lain. Oleh karena itu kata Rasulullah, al-qatil wal maqtul, keduanya masuk neraka. Ya, ini Allah memberikan ganjaran kepada dia, bukan karena perbuatannya, tetapi karena niat. Karena niat ingin membunuh saudaranya, tapi lebih dulu orang membunuhnya, maka matinya masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda lagi, inna bil madinati larijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa syarikukum bil ajr habasuhumul marad. Rawahu Muslim. Ya. Ujar Nabi kita, dalam satu peperangan jauh dari Madinah, ujar Nabi kita, di Madinah itu ada beberapa orang yang mana dia tidak menjalani sebagaimana jalan kita, ikut berperang. Tapi dia bersama-sama kita dapat pahalanya, sebab mereka tertahan oleh sesuatu penyakit. Kenapa bisa gitu? Karena niat. Jadi para sahabatnya hendak umat berperang, berniat sudah, tapi tertahan oleh penyakit, kerja ditolak. Ujar Nabi, nang tertahan tadi dapat pahala yang sama dengan mereka yang berperang, hanya karena niat. Jadi begitu dahsyat ya tentang niat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita tidak boleh putus untuk berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.